Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi di channel kita Mas Tio KDR. Nah, oke teman-teman, di kesempatan pagi kali ini kita akan membahas ya. Jadi tetap masih sama, yaitu mengenai bantuan kuota internet ya dari Kemdikbud tahun 2020. Nah, ini kita akan membahas sedikit ya, yang akan kita bahas. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai aplikasi ya, dari aplikasi apa saja yang bisa digunakan untuk bantuan kuota internet ya. Nah, di kali ini kita akan membahas mengenai syarat dan jadwal penyaluran. Nah, syarat dan jadwal penyaluran, nah ini kalau kita lihat ya, kemarin ada ini ada apa namanya? Ini ya, keluar Juknis atau Peraturan Sekretaris Jenderal ya nomor 14 tahun 2020. Nah, itu mengenai petunjuk teknis bantuan kuota data internet tahun 2020. Ya, ini sudah beredar juknisnya. Jadi bagaimana teknis dalam pemberian bantuan kuota data internet. Nah, nanti yang akan kita fokuskan ya, kita akan melihat syarat dan jadwal penyalurannya ya teman-teman ya. Jadi nanti syaratnya apa saja untuk bisa mendapatkan bantuan kuota internet, dan juga kapan sih sebenarnya jadwal penyaluran kuota bantuan internet itu diberikan ke nomor ponsel kita. Nah, langsung saja ya, kita akan melihat syaratnya dulu ya. Kita akan berpedoman pada ini ya teman-teman. Jadi yang kita gunakan nanti adalah ini ya. Jadi Peraturan Sekretaris Jenderal ya nomor 14 tahun 2020, yaitu tentang petunjuk teknis bantuan kuota data internet. Nah, kita akan lihat ke bawah. Kita akan melihat syaratnya. Nah, tapi sebelum kita melihat syaratnya, kita akan melihat ini dulu ya, pemberian bentuk dan rincian jumlah bantuan kuota data internet ya. Jadi pemberi bantuan ya, bantuan diberikan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi melalui operator seluler ya. Ini yang perlu diingat adalah melalui operator seluler atau biasa disebut dengan provider ya. Operator seluler berarti nanti ya ada kelima yang disiapkan, itu ada 5 provider. Nanti 5 provider itu apa saja nanti bisa dilihat di sini ya teman-teman. Jadi di Perval ponsel ini nanti ada namanya kalau kita lihat di sini di mana ya kemarin, di dashboard. Kita lihat di dashboard. Nah ini ya, nanti kita akan melihat, nah ini providernya ya. Nah ini ya, saja dengan nomor aktif verifikasi provider atau operator selulernya ya. Jadi nanti ada kelima ini, 5 atau 6 ini. Oh sorry, ada 6 ya. Mulai dari Telkomsel, Indosat, XL3, Smartfren, dan Axis ya. Jadi kalau kita lihat, jadi bantuan diberikan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi melalui operator seluler ya. Selanjutnya ini bentuk bantuan berupa kuota data internet. Jadi langsung bukan berupa pulsa ya, tapi langsung berupa kuota data internet. Nah, kemarin sudah kita bahas rincian jumlah bantuannya, yaitu ada dibagi menjadi 2 ya teman-teman, yaitu ada kuota umum dan kuota belajar. Nah, nanti di video sebelumnya kita sudah pernah membahas ini. Nah, terus untuk rincian besarannya, nah ini sudah dijelaskan kemarin ya. Ini rincian besarannya dari mulai peserta didik, ada guru, ada dosen, dan juga ada mahasiswa. Nanti bisa dilihat ya. Nanti kita berikan juknisnya ini di deskripsi video ini. Nah, terus yang akan kita bahas, kita akan fokus di sini teman-teman, syarat dan jadwal penyaluran saja ya. Jadi nanti biar teman-teman juga tahu syaratnya apa untuk mendapatkan bantuan kuota internet, dan juga jadwal penyaluran itu mulai kapan ya. Yang pertama untuk ini syarat penerima bantuan internet ya. Jadi penerima bantuan kuota internet diberikan kepada, nah ini ya, ini siapa saja yang mendapatkan kuota bantuan internet. Nah, dimulai dari peserta didik pada usia dini, PAUD, dan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ini PAUD ya, nanti juga PAUD. Ini ada peserta didik juga dapat, terus ini pendidiknya juga dapat ya. Pendidik pada PAUD, jenjang pendidikan dasar dan menengah. Nah ini jenjang pendidikan dasar dan menengah biasanya Dikdasmen ya. Mungkin di jenjang ini jenjangnya adalah SD, SMP, SMA, dan SMK. Yang selanjutnya ada mahasiswa dan dosen. Ini yang penerima, jadi yang nanti akan mendapatkan kuota internetnya. Nah, yang terpenting adalah di sini persyaratan penerima bantuan. Nah, ini syaratnya ya.
Kita lihat ini syaratnya. Nah, penerima bantuan kuota internet pendidikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Nah, ini ya untuk peserta didik pada PAUD dan jenjang Dikdasmen. Ya, Dikdasmen adalah pendidikan dasar dan menengah. Yang pertama harus terdaftar di aplikasi Dapodik. Nah, ini wajib. Pastikan bahwa teman-teman nomor ponselnya sudah terinput di aplikasi Dapodik dan pastikan nomor itu adalah aktif. Ya. Yang nomor 2 memiliki nomor ponsel aktif atas nama peserta didik atau orang tua. Nah, ini yang boleh ya. Jadi nomor peserta didiknya itu tidak harus miliknya peserta didik, tetapi boleh orang tua, anggota keluarga atau wali. Jadi tidak harus miliknya pribadi. Ya mungkin ada siswa yang belum diberikan HP ya, mungkin belum diberikan HP. Nah, nanti kuota internetnya bisa didaftarkan nomornya menggunakan orang tua atau anggota keluarga atau mungkin walinya. Ya. Terus ini untuk guru atau pendidik PAUD dan jenjang Dikdasmen itu sama ya. Jadi ini sama kalau kita lihat syaratnya yaitu harus aktif, terus juga terdaftar di aplikasi Dapodik. Nah, ini untuk mahasiswa. Nah, ini yang mahasiswa kemarin sempat kita singgung sedikit. Kalau mahasiswa itu nanti terdaftar di aplikasi PD Dikti ya, berstatus aktif dalam perkuliahan atau sedang double degree. Nah, ini memiliki kartu rencana studi pada semester berjalan dan memiliki nomor ponsel aktif. Ini untuk yang mahasiswa. Selanjutnya itu yang dosen, ya dosen juga mendapatkan bantuan kuota internet ya. Nah, itu adalah terdaftar di aplikasi PD Dikti dan berstatus aktif pada tahun ajaran 2020-2021. Ini tahun ajaran yang sedang berjalan ya teman-teman, jadi yang sekarang. Memiliki nomor registrasi NIDN, NIDK atau NUP dan memiliki nomor ponsel yang aktif. Ini adalah syarat-syaratnya teman-teman. Jadi nanti perlu dipahami, ini adalah syarat untuk mendapatkan kuota bantuan internet dari Kemdikbud. Nah, selanjutnya kita akan melihat jadwal teman-teman, karena ini untuk mekanisme penyiapan data awal ini ranahnya ada di operator ya teman-teman. Ada di operator dan di satuan pendidikan ya. Nanti yang mengerjakannya adalah operatornya ya, operator satuan pendidikan atau mungkin kalau di kampus itu adalah operator PD Diktinya. Nah, kita tidak akan membahas di sini ya, karena ini nanti ranahnya biar operator-operator itu sudah paham apa yang harus mereka lakukan ya. Terus selanjutnya kita akan melihat di jadwal penyaluran ya. Kita akan melihat di jadwal penyaluran. Nah, ini ya, di mekanisme penyaluran bantuan data internet. Nah, yang akan kita bahas di sini intinya adalah yang kita akan bahas di poin 5 ini ya. Jadi penyaluran kuota data internet dilakukan selama 4 bulan ya. Ini dari September sampai dengan dari September sampai dengan Desember 2020 ya. Kalau kita lihat berarti September, Oktober, November, Desember itu adalah 4 bulan. Jadi nanti kuota internetnya itu diberikan selama 4 bulan teman-teman. Jadi ini diberikan selama 4 bulan, yaitu sejak September sampai dengan Desember 2020. Nah, yang perlu kita ketahui adalah di sini. Di sini ada A sampai dengan C. Nah, ini ya. Bantuan kuota data internet untuk bulan pertama ya. Jadi untuk bulan pertama itu tahap 1 pada 22 sampai 24 September. Nah, ini kita lihat ini masih tanggal 20 ya, berarti tinggal 2 hari lagi. 2 hari lagi ini nanti untuk bantuan kuota internet ya, itu sudah akan dicairkan. Ini untuk bulan pertama. Jadi ini untuk bulan pertama, nanti bantuan kuota internetnya per bulan ya, untuk per bulan ini bulan pertamanya dicairkan. Ini mulai 22 sampai dengan 24 September. Nah, nanti mungkin dari teman-teman yang mungkin tanggal ini ya, tanggal 22 sampai 24 ini kok belum menerima ya, kemungkinan nanti masuknya di tahap 2. Ya, nanti jangan bingung teman-teman kalau misalkan lupa saya sudah sampai tanggal 24, mungkin tanggal 25 kok belum masuk ya, karena perlu diketahui bahwa penyaluran data kuota internet itu secara bertahap ya. Jadi nanti ada tahap 1, ada tahap 2, nanti mungkin bisa terakumulasi atau ada di rentang tanggal-tanggal ini ya. Terus selanjutnya bantuan kuota dan internet untuk bulan kedua. Nah, ini bulan kedua ya, itu juga sama, ini terjadi 2 tahap. Ya, dimulai 22 sampai 24 Oktober ya 2020. Jadi kalau kita lihat tanggalnya sama ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat tanggalnya sama. Jadi antara bulan pertama dan bulan kedua tanggalnya sama, hanya yang membedakan adanya bulannya saja ya, bulannya September, Oktober. Nah, ini bantuan kuota internet untuk bulan ketiga dan keempat. Nah, ini dikirim bersamaan ya, ini yang perlu diketahui. Jadi nanti
untuk bulan ketiga dan keempat, berarti November Desember ya, November Desember itu dikirimkan secara bersamaan, yaitu tahap 1 pada 22 ini sama ya kalau tanggalnya ya. Hanya yang membedakan hanya di bulannya saja. Nah, ini ternyata nanti di November ini otomatis bulan ketiga dan keempat ini kalau kita lihat double berarti ya. Jadi bulan ketiga dan keempat. Ya, mungkin nanti kuotanya double, jadi antara November dan Desember karena dicairkan atau diberikan bantuannya itu secara bersamaan. Nah, di poin ke-6, bantuan kuota data internet memiliki masa berlaku ya ini ya. Jadi nanti kuota internetnya kalau nggak dipakai, dia akan ada masa berlakunya ya. Bantuan kuota data internet untuk bulan pertama, nah ini ya. Bulan pertama dan kedua berlaku selama 30 hari. Terhitung sejak kuota data internet diterima oleh ponsel pendidik dan peserta didik. Jadi nanti kalau misalkan mendapatkan tahap 1, ya berarti nanti tinggal ditarik mundur, ya ini terhitung sejak 30 hari. Ini masa berlakunya. Otomatis nanti setelah tanggal itu akan hangus atau expired ya, misalnya tidak bisa digunakan lagi atau akan tidak aktif. Yang berikutnya bantuan kuota data internet untuk bulan ketiga dan 4. Nah ini ya, ketiga dan 4. Nah ini teman-teman, 3 dan 4 itu berlaku 75 hari teman-teman. Jadi ini berlaku 75 hari lah. Ini artinya kalau berlaku 75 hari, nah itu karena apa? Karena tadi untuk bulan 3 dan bulan 4, untuk penyaluran di bulan ketiga dan bulan keempat itu dilakukan secara bersamaan. Maka masa berlakunya 75 hari ya, 75 hari kalau kita lihat mungkin ini ada penambahan ya. Kalau kita anggap saja bulan penuh itu 30 hari, harusnya kan 60 hari. Ya ini diberikan masih ada 15 hari. Jadi ini untuk bulan 3 dan 4 itu disalurkan secara bersamaan. Jadi untuk masa aktifnya lebih panjang. Nah, selanjutnya setiap penerima bantuan hanya dapat menerima bantuan kuota data internet untuk 1 nomor ponsel setiap bulannya. Ya, ini yang perlu dipastikan ya teman-teman. Silakan nanti dikoordinasikan karena bantuan kuota internet itu diterima hanya 1 nomor saja ya, hanya 1 nomor ponsel di setiap bulannya. Jadi nanti tidak boleh dipergantian ya. Kalau kita lihat di sini maka nanti bulannya, jadi penerima bantuan hanya dapat menerima bantuan kuota data internet untuk 1 nomor ponsel setiap bulannya. Jadi setiap yang aktif yaitu saja yang dikirim kuota bantuan internetnya ya. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah bisa dipahami ya? Nanti bagi yang belum paham, kalau mungkin ada pertanyaan, silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Nanti kita akan membantu menjawab dan memberikan informasi-informasi terbaru. Nah, terima kasih teman-teman. Cukup sekian saja. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, kita bertemu lagi di video-video berikutnya ya. Nah, kita ingatkan lagi bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar nanti Anda mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman, mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan ini. Kita bertemu di video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.